Oke, thank you semuanya. Shalom semuanya. Sukacita ya kita bisa bertemu hari ini, kita bisa berkumpul di CG hari ini. Nanti kalau misalnya putus-putus, tolong bilang ya. Saya tadi kayaknya sempat putus-putus, cuma nggak tahu. Uh, Oke, hari ini aku akan membagikan sermon sharing, judulnya Together in Your Dwelling Place. Ada dalam bahasa Indonesianya, bersama dalam rumah Tuhan. Gitu ya, atau dalam Perancisnya ensemble dans la maison de Dieu gitu. Jadi yang mungkin teman-teman yang ikut minggu lalu itu juga bicara tentang em, rumah Tuhan gitu ya, berada dalam rumah Tuhan. Dan hari ini sharing hari ini yang mau aku tekankan itu adalah together-nya. Kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama hadir dalam hadirat Tuhan, bersama-sama di rumah Tuhan, gitu ya. Untuk kita lebih dalam lagi, kita bisa buka di Yosua. Kita sambil tunggu slide-nya juga. Apakah ada slide-nya? Oke, thank you. Oke, kita buka di Yosua 24, ayat 14 sampai yang ke-15. Sebenarnya ini satu perikop kita bisa baca mungkin setelah CG ini, karena ini perikopnya bagus, dan mungkin kita bisa jadi lebih mengerti juga konteksnya apa. Tapi yang aku ingin highlight untuk hari ini itu di ayat ke-14-nya sampai ke-15-nya. Kita baca bersama ya. Ayat ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat selanjutnya. Tapi jika kau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yang kita highlight tuh yang kalimat terakhir ini. Nah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Gitu ya. Di ayat ini, aku yang di ayat ini itu adalah Yosua. Gitu ya. Karena Yosua yang menulis ini, kitab Yosua, pastinya. Dan di sini Yosua itu mengklaim, membuat pernyataan bahwa Yosua dan seisi rumahnya, artinya Yosua dan keluarganya, mereka akan beribadah kepada Tuhan. Dan ketika aku mempersiapkan sharing hari ini, aku dikasih tema gitu kan tentang I love my church gitu. Aku kita mencintai rumah Tuhan, mencintai um, ya rumah Tuhan. Dan ketika aku saat teduh gitu ya bernyanyi pada Tuhan, Tuhan tuh uh, menimbulkan ayat ini di hatiku gitu. Ketika Yosua ini dengan tegas dia itu mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi sedikit konteks gitu ya untuk kita mengerti lebih lagi tentang ayat ini karena kita nggak baca seluruh perikopnya. Um, Gak apa ya, karena aku juga suka suka tentang historinya dari Alkitab gitu. Jadi sedikit konteks di ayat ini. Em, Ayat ini itu ketika orang Israel itu sudah berada di tanah perjanjian, sudah ada di tanah Kanaan, dan em, orang-orang Israel itu mereka itu mulai berubah setia, gitu ya. Karena di tanah perjanjian pada saat itu em, ada juga em, orang-orang selain orang Israel dan mereka beribadah kepada bukan bukan Tuhan kita gitu ya. Jadi orang Israel juga terinfluence gitu ya, terpengaruh oleh orang-orang lain yang juga berada di tanah Kanaan gitu. Dan akhirnya di ayat-ayat yang pertama itu ditulis kalau Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel. Jadi dikumpulin semuanya dan Yosua ini mengatakan
apa yang menjadi, mmm, apa yang Tuhan ingin katakan ke orang Israel, gitu. Dan, eee, intinya itu dia mengatakan bahwa Tuhan itu telah membantu mereka dari awal, titik awal, terus mereka diperbudak gitu dan akhirnya mereka ke tanah, perjanjian itu Tuhan telah menyertai mereka, gitu ya. Sepanjang perjalanan tuh Tuhan tuh nggak pernah, berbalik arah, maksudnya Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan bangsa Israel. Walaupun yang seperti kita tahu ya, bangsa Israel ini, cukup, apa kata baiknya, yang paling baik untuk describe orang Israel ini adalah, tegar tengkuk gitu ya. Itu udah paling baik bisa kita mendescribe, orang-orang Israel gitu ya. Karena sepanjang, mereka, ke tanah on the way gitu ya, ke tanah Kanaan, mereka itu banyak, masalah gitu ya. Tapi Tuhan itu setia, menyertai mereka. Tapi pada akhirnya mereka pun nyampe ke tanah perjanjian itu, mereka itu justru malah banyak yang, berubah setia kepada Tuhan. Makanya Yosua ini ngomong kayak gini, dan akhirnya, walaupun seperti itu, Tuhan itu bukan Tuhan itu bukan Allah yang memaksa gitu ya. Tuhan tuh nggak pernah memaksa kita untuk mengikut Dia. Tapi Tuhan tuh memberi pilihan kepada orang Israel, gitu ya. Makanya di ayat yang ke-15, "Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Jadi kita bisa belajar juga kalau Tuhan tuh memberi pilihan kepada kita semua. Jadi kita di sini tuh bukan sebuah paksaan, gitu ya. Dan Yosua ini, sebuah apa ya, sebuah tokoh Alkitab yang aku sangat suka juga. Dia ini berkata di yang kalimat terakhir, "Tetapi aku dan seisi rumahku." Awalnya aku pikir kenapa kenapa nggak, ngomong aku aja, karena cukup gitu ya, untuk membuat statement apa ya, mmm, untuk memperjelas bahwa dia itu leader dan dia itu mengikut Tuhan. Sudah cukup untuk ngomong kalau aku mengikut Tuhan. Tapi yang aku senangnya di kalimat ini tuh, dia itu juga, dengan percaya diri itu mengatakan bahwa, "Aku dan seisi rumahku." Yang artinya keluarganya dan semuanya yang tinggal di rumahnya, gitu ya. Nggak mesti juga keluarganya, mungkin ada yang bekerja di bawah dia juga, gitu ya, pelayan dia, tapi semuanya pokoknya yang di rumah dia, itu mengikut Tuhan. Dan, di sini Yosua ini memberi contoh dalam kita itu mengikut Tuhan, dalam kita itu mencintai gereja kita, mencintai rumah Tuhan, itu lebih baik kita mencintainya bersama-sama dengan, mmm, pastinya keluarga kita gitu ya, orang terdekat kita, teman-teman kita, dan juga mungkin teman-teman gereja yang kita ketemui, yang Tuhan pertemukan kita di CG, di gereja. Karena lebih baiknya kita bersama-sama dalam, datang ke rumah Tuhan daripada kita sendirian. Maksudnya, bukan artinya kita datang sendiri itu sebuah dosa gitu ya, bukan hal yang, apa ya, bukan hal yang salah ketika kita datang sendiri ke rumah Tuhan. Tapi Tuhan juga rindu kita itu bersama-sama dalam kita ini mencintai rumah Tuhan. Itu yang ingin aku sharing-kan gitu ya. Jadi, mencintai rumah Tuhan itu bersama. Karena ketika kita mencintai Tuhan, kita tuh juga mencintai rumah Tuhan. Gitu ya. Kita belajar, kita belajar apa artinya mencintai rumah Tuhan bersama. Ya, ini ada, mmm, apa sih slide-nya, maaf ya. Jadi apa artinya mencintai rumah Tuhan bersama? Ada translatean bahasa Perancisnya juga. Dalam kita mencintai rumah Tuhan yang bersama, kita mau tekankan kata bersamanya ini, together, gitu ya. Yang pertama, kita belajar bahwa, kita mencintai rumah Tuhan bersama itu artinya bersama tinggal dalam hadirat-Nya. Yang pertama kita belajar bahwa kita itu bersama-sama tinggal dalam hadirat Tuhan.
Kita baca juga ya di ayatnya yang ke Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini akunya pastinya Tuhan, karena hanya gede. Em, kita belajar, pastinya kita sering ini ya, akhir-akhir ini kita pasti ikut streamingnya Gereja Mawar Sharon yang di Surabaya, yang pusat. Dan waktu itu aku ikut yang mana ya? Pokoknya Pastor Philip itu berkata bahwa church is not about the building, gitu. Maksudnya gereja itu bukan hanya tentang gedung, gitu ya. Karena kita puji Tuhan kita habis gereja pusat kita itu habis pindah ke rooftop, gitu ya. Jadi Pastor Philip itu bilang gini, church is not about the building. Gereja itu bukan tentang gedungnya, tapi tentang orang-orang dalamnya, tentang jemaatnya, dan tentang bagaimana kita itu berada di hadirat Tuhan. Bagaimana hadirat Tuhan itu nyata, gitu ya. Jadi bukan tentang gedungnya atau gerejanya atau luarannya gitu ya, bungkusnya, tapi tentang di dalamnya. Ketika orang-orang itu mereka merasakan hadirat Tuhan. Jadi seperti yang ditulis di sini tuh, Tuhan hadir ketika kita itu berkumpul. Maksudnya ketika kita CG ini, Tuhan tuh hadir. Ketika kita beribadah, kita beribadah pun mungkin kita seringnya beribadah online, streaming online, itu Tuhan hadir. Jadi Tuhan tuh nggak hadir hanya di ibadah yang ada gerejanya atau ibadah yang ada live PAW gitu ya, seperti kebanyakan gereja-gereja. Tapi ketika kita ibadah bersama-sama gitu ya, 2 atau 3 orang pun kita onsite gitu ya, kita onsite biasanya kita onsite dimanapun gitu ya, ada yang di Rusia, ada yang di Paris. Onsite streaming pun itu Tuhan hadir. Ketika kita pun online secara Zoom, kita lihat streaming bersama secara Zoom itu Tuhan tuh hadir. Jadi bukan tentang gedungnya, bukan tentang siapa yang berkhotbah, bukan tentang onsite atau online, tapi tentang kita berkumpul, kita benar-benar mencari Tuhan. Di situ Tuhan tuh hadir. Dan di sini aku juga mau tekankan dalam artinya kita tinggal dalam hadirat hadirat Tuhan itu nggak cuma sekali atau 2 kali, gitu ya. Ketika kita tinggal, misalnya kita sewa rumah atau sewa apartemen mungkin, itu pasti nggak nggak mungkin kita sewanya 1 hari 2 hari. Bisa sih, namanya Airbnb ya. Jadi itu nggak menetap namanya, itu nggak tinggal, itu namanya menginap, gitu ya, beda ya. Menginap, tinggal, itu beda. Menginap sehari, 2 hari, seminggu. Tapi ketika kita tinggal, itu beda. Pastinya yang sudah berpengalaman pindah-pindah rumah atau sewa-sewa rumah, pasti mengerti gitu ya. Karena lebih lebih rumit lagi ketika kita itu tinggal atau sewa di sebuah rumah gitu ya. Itu pasti ada kontraknya lah, ada perjanjiannya dan sebagainya. Kita harus bolak-balik lihat ininya gitu ya, dan sebagainya. Jadi tinggal itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi tinggal itu menetap, artinya selalu. Dan ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, itu nggak cuma pas ibadah atau pas CG sekali 2 kali dalam seminggu, tapi artinya kita juga terus terus mencari Tuhan, terus tinggal dalam hadirat Tuhan dengan cara punya ini konteksnya dalam keluarga gitu ya, punya mesbah doa. Dulu ketika aku awal-awal mengenal Tuhan gitu ya, aku nggak terlalu mengerti pentingnya mesbah doa karena kita sudah punya saat teduh sendiri gitu ya. Jadi mikir lagi kenapa kita harus bersama-sama bersama-sama dengan keluarga kita
beribadah, bukan beribadah, maaf, saat teduh, gitu ya. Kenapa kita harus, sama-sama dengan keluarga kita saat teduh bangun mesbah doa? Awalnya aku mikir karena, saat teduh sendiri aja udah cukup, gitu ya, kan kita tetap datang ke Tuhan, gitu. Tapi, lama-kelamaan aku ada mesbah doa gitu ya, orang tuaku dulu juga, apa ya, sedikit mendorong gitu ya, supaya kita itu setiap malam punya mesbah doa, dan itu ada bedanya gitu. Itu seperti, ketika kalau ada ilustrasinya gitu ya, seperti Tuhan tuh kayak bikin, perlindungan buat keluarga kita. Ketika kita saat teduh, itu baik gitu ya, kita kan juga mendoakan keluarga kita, pastinya Tuhan tuh juga melindungi keluarga kita. Tapi ketika kita, bangun mesbah doa, saat teduh bersama keluarga kita, itu Tuhan, jagain semua keluarga kita, gitu ya. Mungkin, kita saat ini nggak tinggal sama keluarga kita, atau mungkin kita, tinggal sendiri terpisah sama keluarga, it's fine gitu ya untuk saat itu sendiri. Tapi ketika kita, satu rumah dengan keluarga kita, ketika kita tinggal dengan orang tua atau mungkin anak atau pasangan gitu ya, itu kita coba bangun, mesbah doa. Karena itu penting sekali dan kita pasti ngerasain bedanya. Maksudnya kita juga punya saat itu sendiri, tapi ditambah lagi dengan mesbah doa. Itu sangat penting dan, dengan punya mesbah doa itu, kita itu, ya jadi bersama-sama lebih kuat dalam Tuhan, gitu ya. Kita secara, keluarga itu kita juga, kebersamaannya terasa, kebersamaan mencintai Tuhan itu terasa, gitu ya. Makanya, bersama tinggal dalam hadiratnya itu artinya, eee, punya mesbah doa dengan keluarga, ataupun misalnya kita, eee, punya teman dekat, kita punya saat teduh bersama dengan mereka, itu juga bagus, gitu ya. Dan jangan lupa kita juga punya saat teduh sendiri, tapi ketika kita bersama-sama tinggal dalam hadiratnya eee, itu Tuhan itu memperkuatkan kita semua. Jadi Tuhan tuh juga, mempersatukan kita lebih lagi, dan itu, sangat baik ketika kita berkeluarga gitu ya, itu, menjadi menjadi lem buat kita sebagai keluarga, dengan kita punya, mezbah doa, kayak gitu. Mmm, dan itu untuk, poin yang pertama gitu ya, kita bersama tinggal dalam hadiratnya, kita punya mezbah doa, kita, nggak cuma sekali, 2 kali berdoa, tapi benar-benar setiap hari kita bangun terus, hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita, eee, berbicara tentang mencintai rumah Tuhan bersama-sama, together, gitu ya. Yang kedua itu adalah bertekun dan komitmen. Oh, bahasa Perancisnya ada nih, persevere et s'engager, oke. Jadi kita mau belajar dari, jemaat mula-mula, jemaat awal, dan ada ayatnya di Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai 47 ya ini, nanti ada lagi ayatnya. Oke, kita bisa buka sama-sama atau lihat layar. Bentar. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, aku bacain, 41 dan kita juga bisa baca di rumah kita masing-masing. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selanjutnya, 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Selanjutnya, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Oke, kita balik ke yang awal. Ya, oke, thank you. Jadi di ayat ini sedikit konteks lagi supaya kita mengerti lebih dalam lagi. Ini itu adalah sebelumnya itu Petrus itu berkhotbah, benar nggak ya Petrus? Bentar, diverifikasi. Petrus bener sih. Itu kan Pentakosta ya. Kalau Petrus berkhotbah dan ribuan orang itu langsung bertobat pada saat itu. Dan dijelasin di ayat yang pertama ini, orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi 3.000 jiwa ini adalah orang-orang yang bertobat setelah mendengar khotbah Petrus. Dan itu sesuatu yang wow gitu ya. 3.000 jiwa dalam satu sermon kayak gitu ya. Itu sesuatu yang benar-benar Tuhan tuh hadir di khotbahnya itu. Dan ini adalah awal dari jemaat awal. Awal dari jemaat mula-mula. Gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang bertobat karena mendengar khotbah Petrus. Dan di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi bertekun yang pertama itu dalam pengajaran. Artinya mereka itu bersama-sama sebagai persekutuan gitu ya, dan dalam persekutuan juga mereka itu mendengarkan pengajaran-pengajaran. Jadi mereka itu ada persekutuan juga. Jadi kalau kita lihat CG, Connect Group kita ini, itu adalah idenya Tuhan. Karena kita lihat yang pertama kali bikin Connect Group bukan GMS atau bukan gereja lain, tapi yang pertama kali bikin Connect Group gitu ya, komunitas rohani itu ada di Kisah Para Rasul ini. Jadi wow gitu ya. Ini adalah history awalnya dari Connect Group. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Connect Group itu idenya siapa sih? Connect Group itu awalnya historinya kok bisa ada Connect Group itu dari mana? Nah, kita tinggal tunjukin ayat ini tuh ya. Ini tuh awal Connect Group itu ya dari sini, jemaat mula-mula ini. Mereka berkumpul dan persekutuan sama kayak kita gini ya. Kita berkumpul dan kita mendengarkan pengajaran-pengajaran. Seperti kita mendengarkan sharing-sharing dari setiap orang yang memberikan sermon gitu ya di sini tiap minggu beda. Dan kita berkumpul, kita tekun itu artinya dalam bahasa Prancis tadi persevere, benar nggak? Persevere. Itu artinya perseverance in English, atau artinya tekun apa ya? Terus menerus gitu. Sama artinya dengan apa ya? Bertekun tuh terus menerus. Jadi persevere itu apa ya? Kalau kalau ditranslate artinya bertekun. Tapi apa ya artinya? Sinonim lainnya. Ya terus menerus gitu ya. Jadi tekun. Jadi mereka itu berkumpul dalam persekutuan. Mereka istilahnya dalam modernnya gitu, mereka ber-CG itu nggak sekali dua kali. Tapi CG mereka sama-sama itu terus menerus. Kalau kita lihat di ayat-ayat setelahnya, ada ayat berapa ya tadi? Coba next. Coba next lagi. Ayat terakhir kayaknya tadi. Ya. Jadi, nah, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Jadi mereka nggak berkumpul tiap hari Sabtu kayak kita gitu ya. Kita aja tiap Sabtu untuk CG itu pasti kita tentunya kita bayar harga gitu ya. Kita tentunya kita, mmm, apa ya, membuat menyediakan waktu terbaik kita buat ikut CG. Tapi mereka ini tiap-tiap hari. Apa, eee, oh ya, bertekun bisa artinya tidak jemu-jemu, tidak pernah jenuh. Terima kasih, Kak. Ya, tidak pernah jenuh. Jadi, mereka itu tekun berkumpul tiap-tiap hari. Kalau kita bayangin, anggap aja kita imajinasikan gitu ya, kita CG tiap hari. Wah, mungkin yang udah bekerja langsung kayak, "Wah, gimana ya kalau CG tiap hari?" Dipikir-pikir lagi. Mungkin kalau yang lebih muda kayak aku masih, "Oh, oke lah tiap CG tiap hari." Masih ada waktu, tapi kalau udah yang, wah punya keluarga, punya, pekerjaan gitu ya, pasti mikir-mikir lagi, "Wah, CG tiap hari." Tapi mereka ini, berkumpul tiap hari dan itu yang, apa ya, kita bisa, kagumi dan contohi gitu ya. Mungkin nggak tiap harinya, tapi dengan bertekunnya. Artinya ini nggak cuma, hal yang sementara, bulan pertama aja, mungkin mereka bertobatnya mungkin di bulan Maret gitu ya. Jadi selama bulan Maret mereka berkumpul, enggak. Tapi terus-menerus, bertekun itu artinya tidak jemu-jemu gitu ya, tadi, seperti Kak Made bilang di chat. Tidak jemu-jemu, artinya mereka terus-menerus berkumpul. Nggak cuma pada saat awal-awal ada apanya ya, ada momentumnya gitu ya. Wah, baru pertama kali wah, apa ya, awal-awal mengenal Tuhan, wah semangatnya semangatnya menyala-nyala gitu ya, berapi-api sekali gitu. Tapi lama-lama mulai mulai kendor. Enggak, tapi mereka ini berkumpul tiap-tiap hari terus-menerus secara tekun, gitu ya. Dan balik lagi di ayat-ayat sebelumnya. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa juga. Ya seperti kita CG gitu ya, benar. Selanjutnya, mmm, eee, nah dan kita mau juga kita bisa pelajari contoh dari mereka, mereka tetap bersatu dan tetap bersatu ini kata yang, unik karena kita dalam bersekutu ini, kita itu nggak sendiri, tapi kita bersama. Tapi, ada baiknya kita itu, eee, punya Mmm, ada baiknya kita ini bersatu, bersatu dalam hati, bersatu dalam, pikiran gitu ya. Kita ini, ketika kita ini berkumpul itu kita ada baiknya kita bersatu, supaya kita itu semakin kuat dalam persekutuan kita. Selanjutnya, dengan bertekun ya mereka memecah roti selalu berpikir dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ini, aku juga mau highlight, mereka itu gembira dan tulus hati dalam ber-CG. Jadi kita bisa masing-masing cross check diri kita sendiri, apakah ketika kita CG, kita itu dengan gembira, dengan tulus hati, gitu ya. Mungkin ada sedikit rasa paksaan gitu ya, karena, aduh karena CGL-ku atau karena sponsorku, suka nge-chat aku, kalau aku nggak CG rasanya kok kayak aku nggak enak, ada sedikit rasa paksaan. Mungkin awal-awal it's fine gitu ya, Mmm, mungkin awal-awal rasanya terpaksa itu nggak apa-apa, tapi sama, apa ya, dengan waktu berjalan kita ini harus punya, rasa kerinduan yang datang dari hati kita sendiri, kita dengan tulus hati untuk kita ini ikut CG. Kalau enggak pasti setiap CG itu hanya rasanya setiap kita berkumpul, bersekutu itu hanya rasanya seperti, mmm, rutinitas. Sama kayak ibadah juga. Itu harus ada kerinduan yang datang dari kita sendiri, kalau enggak itu rasanya hanya seperti rutinitas. Aku bangun, aku makan, mandi, kantor, atau mungkin kuliah, atau mungkin kerja, sebagainya, terus aku pulang. Itu namanya rutinitas.
Jadi yang harus kita lakukan, jadi mau nggak mau kita harus lakukan. Tapi beda dengan CG dan ibadah, Tuhan tuh memberi kita pilihan. Jadi terserah kamu mau ibadah atau CG atau enggak, tapi um, datang please gitu. Istilahnya Tuhan tuh tak bilang kayak, ya kamu nggak apa-apa sih, kamu terserah milih siapa buat beribadah gitu ya. Sama kayak tadi Tuhan ngomong ke orang Israel, kamu pilih Allah lain juga nggak apa-apa, tapi tolong um, datang padaku gitu ya, karena aku ini yang menyertai kamu. Gitu. Jadi Tuhan tuh memberi kita pilihan, tapi Tuhan memakai orang-orang seperti Yosua gitu ya, seperti leader-leader kita yang menasihatkan kita, me- mm, yang mengingatkan kita terus bahwa pentingnya kita CG dan ibadah. Tapi pada akhirnya pilihannya balik ke kita lagi kan. Yang masuk ke Zoom, yang mempersiapkan semuanya kan kita sendiri. Mungkin leader kita hanya bisa nelpon atau ngajak kita tiap minggu gitu, tapi keputusannya balik ke kita sendiri. Karena itu kita harus punya kerinduan dari dalam hati kita sendiri, dalam kita bersekutu, kita bersama-sama ikut CG gitu ya. Dan karena ketika kita mengasihi Tuhan gitu ya, pasti ada kerinduan untuk kita bersekutu, untuk kita ibadah. Dan dengan itu pasti kita akan tekun dalam ibadah dan CG. Dan juga tadi komitmen. Komitmen itu kurang lebih sama dengan tekun gitu ya. Ketika kita komitmen untuk ikut CG, kita itu tekun. Jadi ini sebuah apa ya? Kalau kita bisa bilangnya sebab akibat. Ya, sebab kita komitmen, akibatnya kita tekun. Masuk nggak ya? Masuk. Semoga yang translatornya nggak bingung ya. Jadi karena kita komitmen sama Tuhan, kita ini tekun. Kita ini belajar tekun, belajar tidak jumu-jumu. Jadi harus ada komitmen tadi, seperti tadi komitmen haus, hati yang haus, hati yang tulus. Dan ketika kita punya hati yang haus tulus itu adalah lahirlah sebuah komitmen gitu ya. Aku komitmen sama Tuhan, aku pengen CG. Dan dengan itu kita tekun CG, tekun, ikut terus CG, ikut ibadah terus. Jadi pentingnya kita komitmen dan tekun. Jadi satu paket gitu ya. Dan komitmen bertekun itu juga applied apa ya applied juga um, ter applied tolong berlaku, terima kasih. Tadi sebelumnya ada Zoom terus full English, jadi kayak mikirnya kan bahasa Inggris terus. Jadi di pikiranku itu setengah Inggris setengah Indonesia, maaf gitu ya. Kalau tadi ada kata-kata bahasa Inggrisnya. Oke, jadi benar berlaku juga untuk dalam kita ini mungkin kita mengajak keluarga kita atau teman kita ke gereja, gitu ya. Mungkin dari tadi aku sharing tentang mencintai rumah Tuhan bersama. Mungkin kita punya punya kasus masing-masing atau punya kondisi masing-masing yang kita pastinya nggak sama gitu ya. Mungkin ada dari kita yang keluarganya belum belum kenal Tuhan atau udah diajak ke gereja tapi mereka nggak mau gitu ya. Mereka um, nggak apa ya nggak mau diajak ke gereja atau mungkin hanya tahu Tuhan tapi mereka nggak kenal pribadinya Tuhan. Nah, tekun dan komitmen itu juga berlaku untuk dalam kita ini eee, mengajak mereka untuk mengenal Tuhan. Jadi jangan anggap ketika hanya kita sendiri yang mengenal Tuhan di keluarga kita atau di lingkungan kita, kita jangan anggap itu sebuah kekurangan atau kelemahan. Tapi justru ya kita mikirnya bahwa Tuhan itu memakai kita untuk membuat mereka di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita itu mengenal Tuhan. Jadi haruslah kita
punya ketekunan juga dan komitmen dalam kita ini mengajak, orang-orang terdekat kita ini mengenal Tuhan. Tekunan komitmen itu nggak cuma sekali ditolak, terus kita menyerah. Tapi kita terus, terus kita coba, kita terus lakukan. Kalau mungkin mungkin hari ini, minggu ini mereka nggak mau ke gereja, ajak lagi minggu depan. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk sehari lagi kita bernafas, kita hidup gitu ya, pasti masih ada kesempatan untuk kita ini bisa memperkenalkan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman kita ke Tuhan. Mungkin sampai saat ini udah berapa tahun gitu ya, mungkin kita mencoba, eee, teruslah bertekun gitu ya. Mungkin aku secara pribadi nggak bisa ngasih nasihat apapun, tapi terus bertekun. Ingat terus, komitmen awal-awal kita untuk mengajak mereka mengenal Tuhan, itu apa. Terus ingat apa, terus ingat bahwa ketika mereka kenal Tuhan tuh sebuah karunia yang paling besar gitu ya di dunia ini, yang kita bisa lakukan untuk mereka. Jadi, mmm, tekun terus dalam kita mencoba gitu ya, kita mengajak jiwa-jiwa untuk kenal Tuhan. Mungkin ditolak atau, sebenarnya aku jujur secara pribadi belum pernah ditolak secara yang ekstrim gitu ya, karena ketika aku dengar sermon-sermon pastor-pastor gitu ya, aku sering dengar, ditolak secara ekstrim gitu ya, sampai kayak diusir gitu ya, atau mungkin sampai dibenci gitu ya. Kalau aku sih belum pernah sampai segitunya ya. Mungkin, pengalaman parahku apa ya, ya mungkin ditolak gitu ya, mungkin ditolak ya, ngomongnya iya, tapi nggak pas ditunggu-tunggu di gereja nggak datang, kayak gitu. Di-ghosting istilahnya ya, di-ghosting di rumah Tuhan. Waduh, ampunilah Tuhan. Jadi, mmm, ketika hal-hal buruk itu terjadi gitu ya, kita kan punya hati yang apa ya, hati yang tulus, kita mengajak mereka ke ibadah. Jangan kita ngerasa apa ya, kecewa atau kepahitan gitu ya, karena mereka menolak kita atau kita di-ghosting gitu ya, ngomongnya iya tapi nggak dateng. Tapi teruslah kita tekun gitu ya, karena, mmm, kita ini karena kita rindu kita itu mencintai rumah Tuhan itu bersama-sama. Taruhlah, kerinduan itu sebagai motivasi dan komitmen kita dalam kita itu, eee, mengajak jiwa-jiwa kepada Tuhan, kayak gitu ya. Jadi semangat dalam mungkin, teman-teman yang masih, mmm, dalam proses gitu ya, mengenalkan keluarganya ke Tuhan, dia pasti, Tuhan sertai gitu ya, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Jadi walaupun ditolak ataupun apapun, kita masih punya hari lain untuk kita terus mencoba, gitu ya. Jadi jangan patah semangat, kita terus mencoba. Itu juga berlaku buat teman-teman kita mungkin gitu ya. Kalau aku juga sih jujur lebih banyak ngajak temen gitu ya. Dan karena, mmm, apa ya, aku ini kan masih muda gitu ya, jadi teman-temanku itu juga seumuranku gitu ya, aku ajak ke gereja. Dan mereka, kadang-kadang ketika diajak mereka cukup jujur gitu ya. Mungkin kalau, untuk orang-orang yang sudah lebih, berpengalaman atau berumur gitu ya, mereka dalam menyembunyikan, apa ya, mmm, motivasi mereka itu lebih lebih baik gitu ya. Jadi mereka bilang nggak ikut karena alasannya itu lebih baik. Kalau orang-orang muda gitu ya yang masih kuliah lah atau masih SMA itu mereka itu lebih jujur terkadang. Jadi, kadang-kadang temanku itu juga, mereka kuajak itu mereka jujur sekali gitu ya. Mereka ada yang bilang, "Oh aku nggak percaya Tuhan," gitu ya. Wah, atau, "Aku percaya Tuhan itu ada, tapi aku nggak yakin Tuhan yang mana yang nyata," gitu. Wah itu, buat aku jujur karena aku, apa ya, belum terlalu berpengalaman dulu ya gitu. Jadi ketika dia dihadapkan dengan teman-teman seperti itu bingung jawabnya gimana. Tapi ya lama-kelamaan ya bisa ya, maksudnya
Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Tapi pas awal-awal itu sebuah hal yang shock gitu ya, karena, eee sebuah background kalau di Indonesia, ini kita kan negara yang beragama gitu. Jadi mungkin kalau di Eropa aku nggak kaget sih, maksudnya kayak orang-orang nggak kenal Tuhan, ateis dan sebagainya, itu bukan hal yang asing, tapi kayak mereka memang budayanya kayak gitu. Tapi ketika di Indonesia terus dengan orang nggak percaya Tuhan itu kayak, oke oke oke, nice info gitu ya. Jadi, bingung mau ngomong apa. Karena kita, eee, apa ya, lahir dari keluarga yang bertuhan gitu ya. Jadi ketika ada orang yang nggak percaya Tuhan tuh, aku dulu agak-agak was-was. Oh, oke. Ya, terus gimana ya ngajak ke gerejanya kalau dia nggak kenal Tuhan, kalau dia nggak percaya Tuhan. Tapi pasti, kita semua diberi hikmat gitu ya, supaya kita dengan situasi kita masing-masing, kita ini bisa, memperkenalkan orang ke Tuhan, kayak gitu. Oke, itu ya tadi ya yang, poin kedua, bertekun dan komitmen. Dan yang terakhir, yang ketiga kita belajar ketika kita mencintai rumah Tuhan bersama-sama, kita together, ensemble, servir oke, ensemble. Kita tuh yang ketiga adalah melayani bersama atau servir ensemble, servir ensemble. Oke. Jadi kita melayani bersama. Ketika kita mencintai rumah Tuhan, kita, mmm, mau untuk melayani Tuhan lebih lagi. Jadi kalau kita lihat di, translate-nya yang versi NIV, dari ayat yang pertama tadi kita baca, Yosua 24 ayat yang ke-15, itu ditulis bahwa, dalam translation-nya itu, bentar ya aku baca, tadi Yosua 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 24, benar nggak ya? 24 ayat 15. Aku baca yang versi bahasa Inggrisnya ya, karena kayaknya tadi aku lupa minta, maaf. Versi bahasa Inggrisnya yang ayat 15, di kalimat terakhirnya aja aku bacain. "But as for me and my household, we will serve the Lord." Dalam, translation bahasa Indonesianya itu, dipakai kata, "Kita akan beribadah kepada Tuhan." Tapi di versi NIV-nya yang bahasa Inggris ini, eee, dipakai kata serve, yang artinya melayani. Jadi, sebenarnya artinya dari ayat ini beribadah, tapi juga artinya melayani. Jadi ketika kita mencintai rumah Tuhan bersama-sama, itu artinya kita melayani, serving God together. Dia melayani bersama-sama. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Jadi kita akan melayani Tuhan, kata Yosua. Kita dan maksudnya aku dan keluargaku, gitu kata Yosua. Dan melayani Tuhan tuh nggak selalu bicara tentang pelayanan di gereja secara teknis, gitu ya. Nggak selalu bicara tentang, mmm, aku kalau pelayanan tuh aku harus, daftar gitu ya, Revolution, itu juga sih, gitu ya. Itu apa ya, itu tahap-tahapnya di gereja kita ya dalam untuk melayani. Tapi pelayanan itu juga bicara tentang, semua hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan dan sesama di rumahnya. Rumahnya, N-nya gede gitu ya, maksudnya di rumah Tuhan. Apapun sih yang kita bisa lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama, itu kita lakukan dan itu sudah melayani. Jadi, nggak mesti bicara tentang kita ada di departemen apa, departemen PAW atau departemen, mmm, usher gitu ya yang menyapa, atau departemen apa, departemen doa ya itu juga kita kita harus gitu ya, maksudnya kita, harus belajar melayani di departemen seperti itu. Tapi, mmm, kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan, seperti mengajak jiwa-jiwa, memperkenalkan, orang-orang kepada Tuhan, mengajak orang lebih dekat sama Tuhan.
bisa dari hal-hal kecil itu. Jadi jangan tunggu revolution untuk kita itu melayani, gitu ya. Tapi kita melayani bisa dengan hal-hal seperti itu, gitu ya. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukanlah buat Tuhan dan buat sesama, gitu. Jadi melayani itu sebenarnya luas gitu ya artinya. Mmm, Pokoknya apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukanlah. Jadi jangan tunggu kita dimintain tolong pas CG gitu ya. "Oh ini kamu bisa nggak ya, bantuin untuk ini?" Gitu ya. Tapi, punyalah kerinduan untuk kita itu, mau melayani. Jadi punya hati yang, "Aku ini bisa bantu apa di CG?" Gitu. Itu kita pasti nggak akan menolak gitu ya. Ketika ada orang yang mau untuk, mmm, mau untuk, mmm, memberi diri untuk melayani, pasti kita nggak akan menolak, gitu ya. Jadi, kita harus punya hati yang haus dan hati yang mau melayani. Dan melayani itu, melayani Tuhan tuh bersama-sama. Kita itu nggak melayani sendirian kan. Di CG ini kita juga nggak sendirian, nggak cuma, nggak cuma siapa tadi ya, ininya greeter-nya, Kak Vivian ya? Nggak cuma Kak Vivian yang greeter, tapi dibantu juga Kak Ingrid. Nggak cuma, mmm, tadi siapa ya, yang, share screen, Kak Cetina gitu ya, nggak cuma Cetina yang biasanya share screen tiap minggu, enggak, tapi gantian. Jadi melayani kita bersama-sama. Jadi kita, melayani kita nggak sendiri. Artinya kita kita aja yang, berbuat sesuatu di CG atau di ibadah, tapi kita itu bersama-sama dengan banyak orang, kita itu melayani, gitu ya. Jadi dalam kita melayani, kita juga harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan tuh, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi, mungkin ketika kita melayani di gereja atau di CG, kadang kita clash atau apa ya, clash, ada, ketidaksetujuan, bener nggak ya? Atau ada, apa ya, ya ketidaksetujuan gitu ya kata halusnya, perselisihan. Perselisihan itu lebih ekstrim kayaknya ya. Ketidaksetujuan itu kayak halus. Ketidaksetujuan mungkin ya dalam berpendapat atau apa, itu kita harus belajar, to let it go. Jadi jangan jangan kita, oh kita, apa ya, jadikan itu dendam gitu ya. Tapi pastilah ketika kita dengan orang lain kita melakukan sesuatu bersama itu pasti nggak cuma tentang melayani ya, tentang apa ya, mungkin bekerja bersama, study bersama, apapun bahkan tinggal bersama, itu pasti kita ada, perselisihan atau ketidaksetujuan gitu ya. Jadi kita harus live with it, atau artinya kita harus hidup dengan itu. Karena di dalam rumah Tuhan, kita bersama-sama itu kita satu tubuh gitu ya. Tuhan kan describe jemaat Tuhan atau gerejanya itu sebagai tubuh, satu tubuh yang lengkap. Tanpa tangan atau tanpa kaki, kita itu nggak lengkap. Sama kayak, di CG gitu ya, di gereja. Kita itu satu tubuh gitu ya. Ketika, eee, kit ketika emang bisa ya ketika tangan tidak setuju dengan otak, emang bisa ya? Kayaknya enggak. Apa ya, ketika mungkin, apa ya, kita, nggak setuju dengan seseorang atau kita, mmm, mengalami masalah gitu ya, anggap aja, itu kita harus learn to live with it. Jadi kita harus berdamai dan mencoba, hidup dengan itu, dengan perbedaan itu, gitu. Jadi, mmm, pastinya, ada apa ya, kita nggak pastinya ada orang yang kita ini nggak sreg gitu. Jadi jujur aja gitu ya. Aku juga pernah dulu nggak di gereja sih, di gereja sih, ya. Ada orang yang nggak sreg sama aku. Aku nggak tahu kenapa. Padahal waktu itu aku baru baru masuk ke gereja itu, nggak belum masuk sih. Maksudnya aku baru pindah dari gereja dari satu kota, terus,
ke kota ini, dan ketika aku masuk itu ada orang yang udah nggak sreg sama aku, nggak tahu kenapa. Dan apa ya, awalnya itu sesuatu yang awkward gitu ya, karena, mmm, mungkin karena nggak sreg itu jadi timbul suatu masalah gitu ya, dan masalah itu sebenarnya lebih ke one sided atau satu sisi gitu ya. Dia yang, salah 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 mengerti, misunderstand, salah salah mengerti, salah paham, maaf maaf. Jadi dia yang salah paham, tapi nggak tahu ya, terus akhirnya itu menjadi sebuah problem di antara kita. Dan waktu itu kita udah sama-sama melayani gitu ya. Jadi udah sama-sama melayani dan kita ada problem gitu ya, dan, aku sih nggak ada problem sama dia gitu. Jadi mungkin karena aku masalahnya. Kok jadi gini? Enggak sih, itu sebuah salah paham aja, maksudnya, biasa kan kalau, orang muda itu sering ada salah pahaman. Dan waktu itu cuma salah paham biasa gitu ya, tapi itu membuat dia itu jadi nggak nyaman ketika melayani sama aku. Dan aku itu di-report, diadu, kok diadu, di di di-report, ngerti ya di-report, di dilaporin, puji Tuhan, dilaporin ke, yang gembala gitu ya, gembala yang waktu itu aku pelayanan. Wah, gitu ya, udah sampai ke tingkat gembala dan, apa ya, aku padahal waktu itu aku nggak tahu ada masalah sama dia. Aku taunya ketika gembalanya ngomong sama aku gitu ya. Dan akhirnya, awalnya aku kaget dan aku sedih gitu ya, karena aku nggak nggak merasa kita ada masalah. Tapi dia merasa kayak, tingkahku itu terlalu gitu ya buat dia. Jadi akhirnya aku dan dia kita saling minta maaf gitu. Padahal aku nggak ngerasa aku bersalah, tapi aku minta maaf. Itu sebuah apa ya, pelajaran hidup lah buat aku. Dan, seperti itu. Jadi ketika kita melayani Tuhan gitu, pasti kita nggak sreg, nggak cocok ada pasti. Kayak aku juga sama orang itu, kita, nggak cocok sampai sekarang, tapi karena Tuhan itu memberi hati yang mengasihi gitu ya, aku itu bisa bisa mengasihi dia gitu. Cocok nggak cocok itu hal lain gitu lah, itu istilahnya, mmm, nggak penting gitu. Maksudnya ketika kita mengasihi seseorang, kita nggak cocok cocok nggak cocok itu udah bukan sebuah isu lagi, kayak gitu ya. Itu bisa hal yang bisa kita kita perbaiki. Istilahnya itu hal yang fixable, itu bisa bisa diperbaiki istilahnya. Tapi ketika kita benar-benar mengasihi seseorang gitu ya, kita komitmen kita mau melayani bersama, kita harus belajar, punya, mmm, kedewasaan rohani gitu. Jadi, punya hati yang mengasihi selalu. Cocok nggak cocok ketika kita melayani itu nomor 2, tapi yang kita punya dalam persamaan kita, dalam kita melayani itu kita mengasihi Tuhan, dan itu harus menjadi motivasi kita pertama, gitu ya. Jadi, mmm, nggak cuma tentang melayani, tapi tentang bersekutu juga, dalam persekutuan. Dalam persekutuan ini kita jangan jangan sampai kita ini menjadi eksklusif. Artinya hanya orang-orang tertentu yang boleh join CG ini. Invited only gitu ya, yang hanya undangan doang yang boleh join. Enggak, tapi CG ini kita harus inklusif, artinya semuanya, me eee, me me semuanya. Jadi semuanya itu merasa, mmm, termasuk dalam CG, gitu. Dan jangan kita merasa eksklusif, jadi orang-orang yang keren aja gitu ya. Karena dulu aku di CGAUG gitu ya, yang lebih muda gitu ya. Jadi, ada yang beberapa merasa kayak, "Kok orang ini aneh gitu ya, kok aku jadi nggak pengen CG sama dia, dia itu nggak dia itu aneh, aku itu nggak seneng CG sama dia." Tapi
ya itulah namanya CG, itulah namanya persekutuan rohani. Kita, nggak bisa eksklusif dan hanya menerima orang-orang tertentu aja dalam CG, tapi kita harus, mmm, punya kasih untuk sesama. Mau kita anggap dia, cocok nggak cocok, mau kita anggap dia aneh nggak aneh gitu ya, tapi ketika kita ber-CG itu semua bukan hal utama lagi. Karena dulu aku juga pernah merasakan hal gitu ya. Ada satu orang yang, mmm, apa ya, tingkahnya itu cukup cukup membingungkan, yang artinya, apa ya, ada hal-hal yang dia lakukan itu yang bikin kita itu heran gitu ya. Jadi bukan aku nggak mau diskriminasi gitu ya, tapi memang ada beberapa hal yang dilakukan tuh yang kadang kita itu bengong gitu, kok mikir kita kita mikir, "Kok bisa ya dia ngomong kayak gitu? Kok bisa dia melakukan hal kayak gitu?" Jadi kita anggap itu aneh. Tapi karena kita ini satu keluarga dalam Tuhan, kita nggak lihat itu lagi. Maksudnya, mmm, kita nggak apa ya, nggak diskriminasi dia tentang apapun yang tingkah lakunya dia, tapi ketika kita punya satu persamaan, yaitu kita mau sama-sama mencari Tuhan, sama-sama bertumbuh, itu bukan menjadi masalah lagi. Ya walaupun kadang-kadang kita masih mikir gitu ya, kita kita istilahnya, bahasa Jawanya itu apa ya, mmm mmm, aku malah lupa bahasa Jawanya apa. Eee, udahlah ya. Kita itu kayak, apa ya, masih dalam hati itu kita masih mikir dia itu kayak gitu. Tapi karena itu bukan sesuatu hal yang salah atau berdosa, jadi kita nggak terlalu mikirin lagi gitu ya. Tapi kita masih, waktu itu kita masih nasihatin dia, "Oh kayak kamu mendingan jangan kayak gini gini gini." Tapi ya udahlah ya, karena kita satu keluarga dalam Tuhan, itu bukan jadi hal yang me memisahkan kita, gitu. Jadi, itulah kita pentingnya kebersamaan gitu ya, pentingnya persatuan dalam, dalam, bergereja, dalam, komunitas rohani kita, itu kita penting, kita itu harus punya rasa kebersamaan, inklusif, semuanya boleh join, mmm, semua boleh join di CG, semua boleh ikut ibadah gitu ya. Jangan kita, mmm, punya feeling untuk diskriminasi gitu. Jadi haruslah kita inklusif, kita sebagai, CG dan gereja, gitu ya. Dan Tuhan tuh rindu memakai kita untuk menjangkau orang lain juga, gitu ya. Kita melayani, itu artinya kita juga menjangkau jiwa-jiwa atau menjangkau orang lain, seperti kita itu dijangkau melalui orang lain. Jadi pastinya kita ada di sini, ikut CG, ikut ibadah itu ada yang jangkau kita, gitu ya. Ada yang berdoa untuk keselamatan kita, ada yang berdoa untuk kita itu mengenal Tuhan. Mungkin ada dari kita yang, mmm tiba-tiba mengalami, pengalaman dengan Tuhan sendirinya gitu ya, ada sih orang-orang seperti itu ya, yang dengan mereka, melihat Tuhan atau mereka mengalami, hubungan dengan Tuhan sendiri dan akhirnya mereka kenal Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita di sini, kita itu diajak seseorang, kita itu ada yang berdoa untuk kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, itu berdoa untuk keselamatan kita sehingga kita tuh di sini. Dan aku adalah juga, bukti dari, testimoni dari eee, orang yang ngajak aku, ya. Jadi aku itu ada di CG, ada di ibadah itu karena ada yang ngajakin aku dulu. Walaupun aku dulu, mmm lahir sebagai Kristen gitu ya. Dari lahir itu udah Kristen dan orang tua juga, Kristen, sering ke gereja gitu. Tapi aku benar-benar kenal Tuhan itu, ketika mulai ikut CG, ikut komunitas rohani. Dan komunitas rohaniku CG sih dari dulu gitu ya. Dan ikut CG ini aku benar-benar kenal Tuhan, siapa Tuhan, pribadi Tuhan. Tapi sebelum itu, aku nggak tiba-tiba datang ke CG kok.
aku itu ada yang ngajak aku. Jadi aku ingat waktu itu masih SD aku diajak temanku gitu ya, kita kelas 6, dan aku diajak temanku gitu. Awalnya aku nggak tertarik karena aku ngerasa ibadah seminggu sekali udah cukup. Kenapa aku harus ikut persekutuan rohani lagi yang aku nggak kenal siapa-siapa dan kita hanya berkumpul untuk dengar khotbah lagi yang kita nanti minggu juga akan dengar gitu lah. Jadi dulu aku orang yang logis gitu ya. Logikanya jalan sejak kecil gitu. Dan aku mikir kalau udah minggu ibadah, ngapain aku ibadah lagi? Anggapannya kalau aku datang ke, persekutuan ini kan aku, kayak ikut ibadah lagi kan, sama aja. Ya sekalian aja hari Minggu, aku datang sama orang tua aku kok, aku mikirnya gitu dulu. Nah akhirnya temenku ini selalu selalu ngajak aku dan, pokoknya ada 2 orang gitu ya. Yang satunya ini teman sekolahku dan satunya ini lebih tua, dia itu udah lebih tua dan di sekolah lain gitu. Dan temanku yang satu sekolah ini, dia selalu ngajakin aku ketika kita ketemu dan aku tuh kayak bosen lihat mukanya itu satu titik gitu ya, kalau boleh jujur. Karena ketika kita ketemu dia selalu ngajakin aku ikut CG gitu ya. Aku ngerasa pada, titik itu di hidupku itu aku udah lumayan dekat sama Tuhan, karena aku udah ke gereja tiap minggu dan aku sama keluargaku kita doa tiap malam gitu ya. Aku ngerasa aku udah lumayan kenal Tuhan gitu ya, padahal enggak juga. Dan, makanya aku itu menolak nolak ikut, connect group pada waktu itu, karena aku ngerasa, "Oh, aku udah cukup cukup dekat sama Tuhan," gitu ya. Kenapa ikut, CG lagi gitu ya. Dan ada juga satu temenku yang satunya ini dalam CG yang sama gitu ya, mereka ini bersekongkol gitu, satunya, menjangkau di sekolah, satunya menjangkau di luar sekolah. Jadi aku nggak pernah hidup tenang gitu selama SD. Kelas 6 bayangin betapa, itu ada di otakku gitu ya. Tapi aku nggak trauma kok, puji Tuhan. Jadi selama di sekolah aku dijangkau sama satu temenku ini, dan satunya lagi nih di luar sekolah gitu ya. Ketika aku udah pulang, waktu itu hari CG gitu ya. Hari CG waktu itu setiap Jumat gitu, karena Jumat itu kan, istilahnya udah mau weekend. Jumat udah nggak ada besoknya free kan, jadi Jumat itu waktu yang benar-benar pas, karena hari Sabtunya waktu itu ada ibadah. Iya, waktu itu SD gitu ya, mulai mmm, diajak ikut CG. Jadi, mmm, kalau di kita di ROCI, di GMS itu kita, dari kecil gitu kita puji Tuhannya kita udah mengenal CG gitu ya, karena aku lihat juga dari umur, eee, baby gitu kita udah diajarin untuk CG dan aku bersyukur di gereja kita pun, dari SD pun udah ada CG-nya gitu ya. Dan aku itu adalah bukti dari, CG yang seumuran anak-anak SD gitu ya, CG Kids sih dulu. Terus, waktu itu hari CG, hari Jumat, aku didatengin gitu, datengin di rumah dan aku itu orang yang dulu, pemalu gitu ya. Jadi aku tuh kalau ketemu orang tuh males gitu. Jadi waktu itu mereka manggil namaku, "Amanda, Amanda," gitu di depan rumahku gitu ya. Wah, aku panik, aku panggil orang tuaku, "Mah, mah, sini mah, itu ada temenku mah mau ngajak ibadah, mau ngajak CG, mama bilang ya, aku lagi capek," gitu. Aku inget banget aku ngomong gitu ke mamaku, supaya kalau aku yang ngomong ke mereka, mereka pasti nggak percaya gitu. Jadi aku minta mamaku yang ngomong, "Mah, ngomong ke mereka, Mah." Akhirnya mamaku ngomong, akhirnya mereka, mmm, pergi gitu ya. Dan apa ya, itu terjadi selama beberapa kali gitu ya. Mereka ke rumahku, "Ayo Amanda, Amanda, ayo kita CG," gitu. Terus aku selalu, pakai orang lain, "Bilangin aku lagi capek, bilangin aku lagi nggak mau keluar," dan sebagainya kayak gitu. Dan, berarti memang dulu aku agak bandel gitu ya. Tapi sekarang, ikut CG terus puji Tuhan. Dan itu aku bisa katakan bahwa walaupun aku akhirnya datang waktu itu CG bukan karena temenku yang ngajak, tapi karena waktu itu kok tiba-tiba aku pengen, tapi aku yakin
mmm, usahanya temanku itu nggak sia-sia. Aku yakin, tiap kali temanku ajak aku CG di depan rumahku itu nggak sia-sia, dan setiap doa-doa yang mmm, mereka ucapin buat aku datang ikut CG itu nggak sia-sia. Karena, mmm, pada akhirnya pun aku ikut CG gitu ya. Pada akhirnya pun aku itu, Tuhan, ada di dalam hatiku itu kayak Tuhan, hatiku itu kayak Tuhan tarik untuk ikut CG pada saat itu, gitu ya. Dan aku bersyukur sih buat teman itu sampai sekarang. Gitu ya, aku nggak terlalu dekat lagi sekarang, tapi aku bersyukur buat, teman itu yang selalu tekun ngajak aku CG, selalu komitmen ngajak aku CG sampai ke rumahku. Ya ampun, kalau aku ingat-ingat lagi sampai ke rumahku ya, ah, ya tapi, seperti itulah kita harus, menjaga jiwa-jiwa gitu ya. Jangan jangan mudah menyerah, dengan tekun, ditolak berapa kali pun, kita harus ingat bahwa semua, usaha kita itu nggak sia-sia. Ketika kita melayani bersama, kita menjangkau jiwa-jiwa bersama-sama, itu usaha kita nggak sia-sia karena, mmm, Apolos menabur, Paulus menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Sama seperti kita, usaha kita dalam, mmm, menjaga jiwa itu kita nggak sia-sia, tapi pasti pada akhirnya walaupun bukan kita yang menuai gitu ya, mungkin kita ngajak jiwa ini, kita ngajak terus, kita tanam itu benih itu. Mungkin mmm, bukan kita yang, bukan kita yang apa sih namanya, eee, mmm, bukan kita yang tuai, bukan kita yang tuai sekarang, tapi mungkin nanti di saat dia udah mulai lebih gede atau di tempat yang lain, tempat yang beda, pas nanti dia akan, satu titik pasti dia akan ikut ikut, CG, ikut gereja gitu ya. Mungkin bukan saat ini, tapi nanti. Yang pastinya kita tanam terus benih itu, kita tanam benih itu, gitu ya. Dan itu aja yang aku pengen sharing-in untuk hari ini. Maaf, ternyata overtime ya. Waduh, keseruan sharing. Jadi, intinya ketika kita mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan bersama, yang pertama itu kita bersama tinggal dalam hadirat-Nya, yang kedua kita bertekun dan komitmen dalam CG, dalam ibadah, dalam menjangkau jiwa, dan juga yang terakhir melayani bersama. Kita melayani bersama-sama, kita, saling mengasihi dan, saling menguatkan dalam persekutuan dalam CG ini. Itu aja yang aku mau sharing-in, mmm, aku tutup dalam doa ya, untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini, kami bisa belajar Tuhan, betapa pentingnya kita mencintai rumah Engkau bersama-sama Tuhan. Kita bersama-sama, tinggal dalam hadirat Engkau, mencari Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan, dan juga berkomitmen, untuk terus, datang ke hadirat Engkau, untuk terus datang ke rumah Engkau Tuhan, dan biarlah kami Tuhan sebagai, CG Tuhan sebagai, mmm jemaat-Mu Tuhan, kami punya kesatuan hati Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah Engkau terus, perkuatkan kita lebih lagi Tuhan, terus, tanam kerinduan dalam setiap kami untuk kami terus mau beribadah, mau CG Tuhan, dan mau juga, menjangkau banyak jiwa untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk, firman hari ini Tuhan, terima kasih untuk sharing hari ini Tuhan. Biarlah tertanam dalam setiap hati kami, dan kami bisa terus melakukannya Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Amanda untuk sharing firman-Nya.